Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Syahrul Yassin Limpo. Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri disiapkan, segera diteken Jokowi. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu tanggal 22 November tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, kata Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Ade lalu memaparkan pasal apa yang dituduhkan kepada Firly. Pasal 12E, 12B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP, tuturnya. Ade lalu menjelaskan bentuk hukuman yang termuat dalam pasal 12B ayat 2. Dia mengatakan hukuman maksimal dari jeratan pasal ini adalah hukuman seumur hidup. Di ayat 2 disebutkan, bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, katanya. Bagaimana jejak penanganan kasus dugaan pemerasan? Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan tahun 2021 diadukan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2023. Sebanyak 91 saksi sudah diperiksa sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Firly Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Kemudian ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Ajudan Firly Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tommy Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan Muhammad Jasin. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan 2 tempat di Jalan Kertanegara nomor 46,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di Gardenia Villa Galaxy A2 nomor 60, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penyidik telah menyita data dan dokumen elektronik meliputi dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer dengan nilai total 7,47 miliar rupiah sejak Februari tahun 2021 sampai dengan September tahun 2023, papar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Penyidik juga menyita turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Barang bukti lainnya yang tim penyidik sita seperti pakaian, sepatu, dan PIN yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat pertemuan di GOR bersama Firly pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Penyitaan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data, penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firly pada periode 2019 sampai 2022. Selain itu, jelas AD, tim penyidik menyita 21 telepon seluler dari para saksi, 17 akun email, 4 flash disk, 2 kendaraan mobil, 3 e-money, 1 kunci atau remote keyless bertuliskan Land Cruiser, 1 dompet bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat berisi holiday getaway voucher 100.000 Special Care Traveloka, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta lainnya. Kasus apa saja yang pernah melibatkan Firly? Ini bukan pertama Firly berjibaku dengan persoalan hukum. Sebelumnya, ia juga pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik dan kepolisian atas dugaan menerima gratifikasi. Berikut sederet kasus yang pernah melibatkan Firly. Mulai dari yang terakhir. Pertama, April tahun 2023, Firly Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK karena mencopot Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro dari jabatannya. Menurut Endar, pencopotan dirinya cacat administrasi. Endar dan kelompok masyarakat juga melaporkan Firly atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2022. Terdapat bukti pengakuan dan dokumen elektronik. Namun, pada Juni tahun 2023 Dewas KPK menyimpulkan tak cukup bukti melanjutkan kasus Firly ke sidang etik. Dalam kasus ini, Firly juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan membocorkan rahasia negara. Tapi belum ada kelanjutannya. Kedua, November tahun 2022, Firly menemui Gubernur Papua, Lukas NMB, yang menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Pertemuan ini dianggap sejumlah kalangan melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK, di mana pimpinan KPK dilarang bertemu dengan orang-orang yang sedang berperkara. Namun, Ketua Dewas, Tumpak Hatorongan Panggabean tidak ada pelanggaran kode etik dalam pertemuan ini. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan tersangka Lukas NMB, saya pikir kalau memang melaksanakan tugasnya, tentu tidak merupakan pelanggaran etik, katanya. Ketiga, Juni tahun 2021. Firly dipanggil Komnas HAM, atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Tapi, Firly tidak memenuhi panggilan tersebut. Ini menyusul laporan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pegawai mengadu ke Komnas HAM karena menganggap tes itu melanggar HAM. Keempat, Juni tahun 2021. ICW melaporkan Firly ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi penggunaan helikopter untuk kunjungan pribadi.
Peristiwa penggunaan helikopter yang dianggap gaya hidup mewah terjadi pada Juni tahun 2020. Dalam laporannya, ICW menduga ada selisih harga dari sewa helikopter antara yang dilaporkan Firly kepada Dewas dengan harga sebenarnya sebesar 100 juta rupiah. Dalam putusan ke Dewas, Firly disangsi teguran. Kelima, Januari tahun 2020, nama Firly sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani. Dalam eksepsinya, Ahmad mengatakan pernah bertemu dengan Firly di rumah dinas Firly saat menjadi Kapolda Sumatera Selatan, tanggal 31 Agustus tahun 2019. Disebutkan ada sejumlah uang yang dipergunakan sebagai pemberian kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firly Bahuri apa yang disebut sebagai uang simbol pertemanan. Firly mengakui pernah bertemu Ahmad Yani. Saya boleh bertemu sama siapa saja. Yang jelas, tidak ada sesuatu, korupsi, kecuali bertemu, katanya seperti dikutip dari Tempo. Selanjutnya 2019. Saat proses seleksi calon pemimpin KPK, Firly Bahuri dicecar tudingan melanggar kode etik. Firly pernah bertemu Gubernur NTB, Zainul Majdi 2018 yang menjadi saksi dugaan korupsi dana divestasi Newmont. Saat itu Firly menjabat Deputi Penindakan KPK. Firly mengakui pernah menemuinya, tapi ia membantah melanggar etik. Karena unsurnya memang tidak ada. Dia bukan tersangka, dan saya tidak mengadakan hubungan, katanya. Firly sempat diproses etik, tapi berhenti karena ditarik penugasannya ke kepolisian. Selain itu, Firly juga diduga pernah dibiayai seseorang untuk menginapkan anak dan istrinya di Hotel Grand Legi, Mataram selama 2 bulan tanggal 24 April tanggal 26 Juni tahun 2019. Firly membenarkan anak dan istrinya menginap di hotel selama 2 bulan. Tapi ia membantah dibayarkan orang lain, melainkan istrinya sendiri. Selanjutnya, cnnindonesia.com melihat gaji Firly Bahuri, bos KPK yang kini jadi tersangka pemerasan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap eks-Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Rabu tanggal 22 November malam. Polda Metro Jaya menetapkan status tersebut setelah memeriksa 91 saksi dan melakukan gelar perkara. Firly terancam penjara seumur hidup karena diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 KUHP. Meski begitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan Firly masih berstatus sebagai ketua di lembaga anti rasuah itu. Ini kita tidak berandai-andai, kita juga tidak tahu. Dan belum ada juga kepres dari Presiden. Sampai saat ini Pak Firly masih menjabat sebagai Ketua KPK dan menjalankan tugas seperti biasa, kata Alex dalam jumpa pers di gedung KPK. Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Terlepas dari kasus yang sedang berjalan, lantas seberapa besar gaji Firly sebagai Ketua KPK? Besaran gaji Ketua KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Dalam pasal 3 belai tersebut menyatakan pimpinan KPK diberikan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Adapun besaran gaji pokok Ketua KPK adalah sebesar Rp5.040.000. Masih dalam pasal yang sama, besaran tunjangan jabatan Ketua KPK ditetapkan sebesar Rp24.818.000. Sementara,
Untuk tunjangan kehormatan diberikan sebesar Rp2.396.000. Pada pasal 4 PP nomor 82 tahun 2015 tadi juga menyatakan Ketua KPK diberikan tunjangan fasilitas setiap bulan. Tunjangan fasilitas itu terdiri dari tunjangan perumahan sebesar Rp37.750.00, tunjangan transportasi Rp29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp16.329.000, dan tunjangan hari tua Rp8.063.500. Khusus tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPK. Dengan kata lain, Firly hanya menerima langsung dana dari tunjangan perumahan dan transportasi secara total sebesar Rp67.296.000. Sementara jika ditotal dengan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan, Firly menerima Rp99.550.000 setiap bulan. Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri disiapkan, segera diteken Jokowi, newsdetik.com. Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek telah menerima surat penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Rancangan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian sementara Firly kini telah disiapkan. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan surat penetapan tersangka itu telah diterima Kemensetnek, Rabu tanggal 23 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Firly Bahuri. Sore hari ini sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat, kata Ari ketika dikonfirmasi. Ari mengatakan Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri kini telah disiapkan. Kepres itu akan segera diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rancangan Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK telah disiapkan dan akan segera diajukan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama, ujarnya. KPK tunggu keputusan Presiden soal pemberhentian Firly. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemberhentian sementara Firly dari Ketua KPK ditetapkan oleh surat keputusan Presiden. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden, kata Alexander dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Alexander menyebut KPK menghormati proses hukum terkait dugaan pemerasan terhadap SYL ini yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami atas nama KPK menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya, sebutnya. Status tersangka kepada Firly Bahuri di kasus SYL diketahui Firly Bahuri dijerat dengan pasal dugaan pemerasan terhadap SYL. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin SYL. Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023, kata Ade Safri Simanjuntak.
Rabu tanggal 22 November tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E, 12B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023, imbuhnya. Polisi belum menjelaskan konstruksi perkara hingga jumlah uang yang diterima Firly. Pihak Polda Metro Jaya mengatakan segera memeriksa Firly dalam kapasitas sebagai tersangka. Demikian. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.